Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Solihah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini bertemu kembali dengan Bu Monica di pelajaran Bina Ibadah. Baik anak Solihah, sebelum kita mulai pembelajaran ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh anak Solihah. Yang pertama, anak Solihah mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, sebelum dan sesudah pembelajaran harus membaca doa. Yang ketiga, anak Solihah harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan tuntas. Dan yang keempat, anak Solihah harus mengerjakan dan melakukan tugas tepat waktu, karena lebih cepat lebih baik, bukan? Baik anak Solihah, sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa barokah. Amin, Allahumma amin. Coba Bu Monica ingin bertanya nih kepada anak Solihah. Sobahul khair, sobahun nur, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Coba nih, sekali lagi deh Bu Monica tanya. Sobahul khair, sobahun nur, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah, semoga Anda Solihah di rumah beserta ayah dan bunda selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, anak Solihah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengisi kuisis terkait bab 1 terkait toharoh dan istinja. Dan pada pertemuan kali ini kita akan beralih ke bab 2. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas terkait ketentuan sholat. Nah, apa saja sih ketentuan sholat? Mari kita simak bersama-sama Solihah. Ananda Solihah, sholat adalah ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat telah ditentukan dalam agama dan telah dicontohkan serta dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agar sholat kita benar dan diterima oleh Allah, maka kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dicontohkan tersebut. Adapun syarat wajib sholat. Nah, seseorang wajib melakukan sholat jika telah memenuhi beberapa syarat Ananda Solihah. Yang pertama, Islam. Seseorang yang bukan Islam tidak wajib sholat kecuali jika dia telah menjadi mu'alaf. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila tidak wajib sholat Ananda Solihah. Dan yang ketiga yaitu balig atau sudah dewasa. Lalu kemudian ada syarat sah sholat. Sholat kita dapat dikatakan sah bila telah memenuhi hal sebagai berikut Ananda Solihah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, aurat laki-laki yaitu antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan 2 telapak tangannya. Kemudian yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap ke kiblat. Kemudian setelah kita mengetahui syarat wajib sholat dan syarat sah sholat, kita pun harus mengetahui anak Solihah apa itu rukun sholat. Nah, anak Solihah, rukun sholat adalah hal-hal yang wajib dikerjakan. Jika salah satu rukun tersebut ditinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Nah, adapun rukun sholat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berniat. Niat berarti secara sadar dan sengaja melakukan suatu perbuatan. Kita harus berniat sholat karena mengikuti perintah Allah. Kemudian niat dilakukan di dalam hati.
Niat tidak wajib diucapkan secara lisan. Yang kedua, berdiri bagi orang yang kuasa. Bila seorang tidak bisa berdiri karena sakit, dia boleh melakukan sholat sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, maka boleh sambil berbaring. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua bahu atau sejajar dengan dua telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumaninah. Yang keenam, iktidal dengan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, memberi salam pertama ke kanan. Dan yang ke-13, tertib atau berurutan. Ananda Solihah, tumanina memiliki arti diam sebentar atau tidak terburu-buru. Setelah kita mengetahui rukun sholat, selanjutnya kita akan mengetahui sunnah-sunnah sholat. Di antaranya, yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga pada keadaan sebagai berikut. Ketika bertakbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika berdiri setelah rokaat kedua ke rokaat ketiga. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada atau di bawah dada dan di atas pusar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca isti'adzah pada rokaat pertama dan membaca basmalah dengan suara pelan pada tiap-tiap rokaat. Yang kelima, membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, membaca ayat setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketujuh, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada waktu sholat jahriyah yang dikeraskan bacaannya dan merendahkan suara pada sholat sirriyah yang dipelankan bacaannya, yaitu mengeraskan suara pada 2 rakaat yang pertama pada sholat maghrib dan isya dan pada kedua rakaat sholat subuh, dan merendahkan suara pada yang lainnya. Yang kedelapan, memanjangkan bacaan pada sholat subuh, membaca dengan bacaan yang sedang pada sholat zuhur, asar, dan isya, dan disunahkan memendekkan bacaan pada sholat maghrib. Yang kesembilan, melakukan duduk iftirashi, duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki kanan pada semua posisi duduk dan semua tasyahud selain tasyahud akhir. Yang ke-10, berdoa pada waktu sujud. Yang ke-11, membaca sholawat untuk Nabi SAW pada waktu tasyahud akhir. Yang ke-12, berdoa setelah selesai dari membaca tasyahud dan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dengan doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ke-13, salam kedua ke kiri. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi kita sudah mengetahui ketentuan sholat. Tadi ada apa saja? Ada syarat-syarat sholat, ada syarat wajib sholat. Lalu? Iya, betul, ada sunnah sholat, ada juga rukun sholat. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Ananda Solihah. Nah, Ananda Solihah, untuk tugasnya, silakan Ananda tuliskan rukun sholat, poin-poinnya saja ya di buku tulis. Kemudian setelah itu silakan dokumentasikan dan kirim ke Google Classroom. Sekali lagi untuk tugasnya, silakan Ananda Solihah tuliskan rukun sholat di buku tulis, poin-poinnya saja ya. Kemudian didokumentasikan dan kirim ke Google Classroom. Baik, Ananda Solihah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa barokah. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di pertemuan
bertemu selanjutnya Anak Solihah.